Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, mur ummataka ayyukrimu salasatan, al-walid wal alim wa hamilil Qur'an. Puji beserta syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Zat yang Maha Ghafur. Limpahan rahmat beserta salam Allah semoga senantiasa terlimpah dan tercurah ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga akhirnya sampailah kepada kita semua para pengikutnya di akhir zaman. Masih pada puasa? Lemes enggak? Lemes enggak? Enggak? Wah, curiga kalau enggak. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ibadah puasa kita dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan tidak ada yang godin. Sok aya di dieu sok godin tara. Aya teu aya. Nu mana budakna, nu mana budakna? Yang suka godin kita doakan mudah-mudahan dia dapat hidayah dari Allah. Amin. Sehingga di bulan Syawal dia mau ngodoanana. Amin. Dan mudah-mudahan di sisa-sisa Ramadan kita yang tinggal berapa hari? Tinggal 12 hari ya? Tinggal 12, tinggal 13?
Tinggal 13 hari kita bisa menyelesaikan ibadah puasa. Amin ya Allah ya Robbal. Ibadah puasa mudah-mudahan yang punya pacar diputuskeun heula pacarna. Cung saha nu boga kabogoh ayo. Yang punya pacar putuskeun heula kabogohna. Sebab sayang. Sayangnya gimana? Dengarkan. Kalau kita puasa sambil pacaran, apa nanti karaos waktu teh-nya? Gak terasa kan waktu teh ya? Ya, waktu gak terasa, tapi nilai ibadah puasa tidak ada. Mau tidak? Mau tidak nilai ibadah puasanya tidak ada? Mau nggak? Kata baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju'u wal atsyu. Apa artinya? Banyak orang yang berpuasa, tetapi apa yang dia dapat dari puasanya hanyalah lapar dan dahaga. Diburuhan puasa, diburuhan lapar jeung haus, mau enggak? Mau enggak? Kamu puasa selama 30 hari, buruhna ti Gusti Allah ukur lapar jeung haus, mau enggak? Halo. Hai. Halo. Hai. Makanya supaya ibadah puasa kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, keur puasa ulah bobogoh. Apalagi sampai pegangan tak, apalagi sampai peluk-peluk, apalagi sampai cium-cium. Karena namanya pacaran identikna jeung nu kitu, betul apa betul? Betul enggak? Keur puasa. Baik. Nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran? Ya, nuzulul Quran adalah proses diturunkannya Al-Quran. Ada dua proses pada saat nuzulul Quran. Yang pertama, halo, Al-Quran diturunkan langsung oleh Allah dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia secara seluruhnya. Bush. Dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari langit dunia kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang diturunkan berkenaan dengan hal-hal atau keadaan yang menimpa baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, termasuk untuk menjawab semua tantangan-tantangan dari kafir Yahudi, kafir Nasrani atas segala permasalahan-permasalahan mereka. Naon kardi teh? Ya malah mun ceramahna kaos kitunya, kaos bilnya 15 menit ieu mah geus kudu batal ieu mah.
Nah, anak-anakku sekalian, surat yang pertama kali turun kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Quran surat naon ieu teh? Al-Alaq. Yaitu surat Iqra bismi bareng-bareng. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal Allazi 'allama bil 'allamal insana malam. Kamu waktu kecil dulu ikan belum bisa baca yang kayak gini ya. Terus diajar menulis, diajar membaca. Ini firman Allah. Belajar ayat suci Al-Quran, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab, belajar bahasa Indonesia. Yang pertama kali yang diajarkan oleh ibu kamu adalah kata-kata bahasa naon. Bahasa naon yang diajari sama ibu kamu? Ya, aya nu bahasa Indonesia, aya nu bahasa Sunda. Upami bahasa Indonesia belajar memanggil nama, belajar memanggil orang tua, mama, papa, mama, papa. Aya oge anu dipanggil nate bunda. Nanti kalau kamu punya anak, suruh anak kamu panggil kamu apa? Umi. Kamu panggilnya, kamu panggil apa? Babe. Ya, itu. Nah, itulah proses turunnya surah atau ayat yang pertama dari Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq. Al-Alaq itu setengah. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya apa yang harus kita lakukan terhadap ayat suci Al-Quran? Pertama, kita wajib mengimani bahwa ayat suci Al-Quran itu adalah firman Allah. Yang pertama, kita wajib mengimani bahwa ayat suci Al-Quran itu merupakan firman Allah atau perkataan Allah. Jadi ayat suci Al-Quran firman Allah. Pada saat kamu membaca ayat suci Al-Quran, berarti kamu sedang membaca firman Allah. Bedanya apa? Kalau firman Allah ketika dibaca dengan baik dan benar, setiap hurufnya itu menjadi 10 kebaikan. Kalau kamu ngomong wak 2 jam, 3 jam, jadi ibadah mual. Paniban seuri jadi ibadah teu? Jadi ibadah. Sebab beliau sedang melihat kita. Itu kalam manusia. Seperti kamu ngomong, bapak ngomong, cerita, itu kalam manusia. Kalau Al-Quran itu kalam Allah. Ketika kamu buka ayat suci Al-Quran, kemudian kamu baca ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim
wa ulaika humul muflihun. Ngarti teu maksudna? Ngarti teu? Rek ngarti, rek teu ngarti, kamu baca itu setiap satu hurufnya Allah balas dengan 10 kebaikan. Wabil akhirati hum yuqinun. Coba lihat. Wabil akhirati sakitu eta. Wabil akhirati sabaraha huruf? Wa, wau, ba, alif, lam, wabil. Tilu. A, khi, ro, ti. Sabaraha? 7 huruf. 7 kali 10 berarti geus benang 70 kebaikan. Maca wabil akhirati wungkul dapat 70 kebaikan. Apalagi kalau kita bisa sama seperti tadi teman-teman kalian yang kelas berapa itu? Ya, yang sama Pak Hasib tadi yang menghatamkan Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An berapa ribu huruf? 10 kebaikan. Wah, keren. Banyak, Bah. Apalagi dibacanya di bulan suci Ramadan. Setiap satu kebaikan yang dilakukan di bulan suci Ramadan, maka Allah akan balas kebaikan itu sebanyak 1000 kali. Luar biasa. Anak-anakku sekalian, waktunya tinggal 10 menit lagi. Oke, kita lanjutkan. Baik. Satu ketika pada saat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berisra dan mi'raj, saat Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah. Hello. Hai. Udah siap? Jangan ada yang ngobrol. Pada saat Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah. Gitu kan? Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Yaqulu ya Muhammad mur ummataka ayyukrimu salasan. Wahai Nabi Muhammad, perintahkanlah kepada umatmu agar mereka semua memuliakan 3 kelompok. Ulangi lagi. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk memuliakan berapa kelompok? Memuliakan berapa kelompok? Memuliakan berapa kelompok? Memuliakan 3 kelompok. Ieu ngameh anu narunutan ngameh harudang. 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang pertama yang harus dimuliakan al-walid. Siapa walid itu? Yaitu orang tua kalian semua.
Siapakah orang tua itu? Yang pertama ayah, yang kedua ibu. Nuka hiji ayah, nuka dua ibu. Coba ada nggak yang suka ngomong kieu ka orang tuana? Dede gerak makan, mung. Ada nggak yang suka gitu? Gak mau mah, ada nggak? Ada nggak? Ade gerak makan, alim mama alim. Ayah gitu tuh. Ada nggak yang suka ngomong kayak gitu? Kalau ada itu teh dosa. Nggak boleh ngomong seperti itu. Ya, harus ngomongnya bagaimana? Harus ngomong dengan lemah lembut. Kalau misalkan orang tua kita memanggil kita dengan nada 70, maka kita menjawabnya dengan nada genep 5. Jadi suara kita harus lebih rendah. Jangan suara kita jadi lebih tinggi. Suka ada nggak yang kayak gitu di sini? Suka ada nggak? Suka ada nggak? Mudah-mudahan murid-murid Bapak di SMP As-Salam tidak ada yang seperti itu. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang pertama itu. Kenapa? Karena orang tua kita adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Kalian sekolah di SMP As-Salam, siapa yang bayarkan? Oh, orang tua kalian. Yang kedua, wal alim. Apa itu wal alim? Artinya orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Kalau ada orang alim, kita wajib memuliakan mereka semua. Orang yang berilmu. Ya, ada Pak Hasib, contoh di diurang, harus memuliakan orang berilmu. Yang ketiga, wahamilil Quran. Apa itu wahamilil Quran? Orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Cik, hayang hafal Al-Quran babari hese. Hese gampang, hafalin Al-Quran babari hese. Mudah atau susah? Komo nu geus boga kabogoh wa geus moal bisa tan Al-Quran. Nu geus boga kabogoh mah dina otakna pasti kabogohna. Bener tuh? Bener enggak? Nuges boga kabogoh mah pasti na otakna oge bobogohan. Yo. Maka bagi mereka yang mau hafal Quran tidak boleh punya pacar dulu. Nih teman-teman kita nih. Mereka nalar Quran ulah waka boga kabog. Tadi yang kata. Udah kata ta. Wah, memang jauh saya kata. Tapi tidak menutup kemungkinan kamu jadi nyeri hati ku Pak Kiki. Wah, kurang ditalar Quran. Maaf. Itu. Yang ketiga,
Orang yang bagaimana tadi teh? Yang hafal Quran. Ya Muhammad hazirhum man ayyagdabuhum au yahituhum fa inna ghadabi yashtaddu ala man yaghdabuhum. Wahai Muhammad, takutilah mereka kepada orang-orang yang membuat mereka marah atau menghinakan mereka semua, karena sesungguhnya marahku, kata Allah, lebih berat kepada orang-orang yang membuat mereka marah. Jadi orang ulah naon, jangan membuat marah. Sebab apa? Kalau kita membuat mereka marah, marah Allah, murka Allah lebih dahsyat lagi nanti kepada kita semua. Halo. Hai hai. Jadi seperti itu ya. Jangan membuat para, yang pertama orang tua kita, yang kedua orang yang berilmu, yang ketiga para hafiz itu marah kepada kita. Kalau mereka marah, maka Allah lebih marah lagi kepada kita. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-jannatu innal jannata ya Muhammad innal jannata tashtaqu ila salasatin. Sesungguhnya surga Allah itu amat sangat merindukan 3 kelompok. Kelompok yang pertama anta, engkau wahai Nabi. Yang kedua wasahibaka Abi Bakar wa Umar. Yang kedua sahabatmu, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Yang ketiga yang dirindukan oleh surga Allah itu wahamilil Quran, yaitu orang-orang yang hafal Al-Quran. Maka di As-Salam suka diadakan hafalan Al-Quran, walaupun sedikit, walaupun hanya itu saja, segitu-gitu saja, tetapi ini upaya kami agar kalian semua dicintai oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kalian menjadi para penghafal Al-Quran. Ya, jadi mudah-mudahan dengan sedikit nasihat atau tausiah ini menjadi spirit bagi kalian agar kalian mau menjadi hafiz Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan bekal dari As-Salam bisa dilanjutkan nanti di SMA kalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa hazil maqasidana. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan wa fi ma ba'da Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan wa fi ma ba'da Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan
wa fima ba'da Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.